Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuzi Fionita dengan NIM 20060026 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas Ekonomi Pembangunan 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Alphon Satrianto, SE, ME. Pada pertemuan pertama ini, materinya yang berjudul yaitu Informasi Pertanian dan Pembangunan Daerah Perdesaan. 3 poin penting yang akan saya jelaskan. 1. Arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pada perdesaan. Poin kedua yaitu pertumbuhan pertanian, kemajuan di masa lalu dan perubahan yang terjadi di masa sekarang. Yang ketiga, poin 3 yaitu struktur sistem agraria di NSB. Baiklah, pada poin yang pertama itu akan saya jelaskan. Yang pertama itu arti penting kemajuan struktur pertanian dan pembangunan daerah perdesaan. Dewasa ini kebanyakan ekonomi pembangunan menganut konsekuensi bersama bahwa sektor pertanian tidak lagi memainkan peran positif dan pendukung belaka dalam proses pembangunan ekonomi. Justru perekonomian perdesaan pada umumnya dan sektor pertanian khususnya harus memainkan peranan penting dalam strategi pembangunan ekonomi apapun, terutama bagi negara-negara berkembang berpendapat rendah. Lanjut, suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan tenaga kerja paling tidak memerlukan 3 unsur, yaitu perlengkapan dasar, yakni yang pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyusuan teknologi, kelembagaan dan intensitif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas pada pertanian kecil. Yang kedua yaitu peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang menghasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada tenaga kerja. Yang ketiga yaitu diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya atau non-pertanian yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Oleh karena itu, skala yang lebih luas pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan kini yang diyakini sebagai intisari pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Harus diingat bahwa tanpa membangun pedesaan terintegrasi atau dalam bahasa Inggrisnya integrated rural development, industri tidak akan berjalan dengan lancar. Dan kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat pecah dalam perekonomian itu. Lanjut pada poin kedua yaitu pertumbuhan pertanian, kemajuan di masa lalu dan perubahan yang terjadi di masa sekarang. Tren dalam aktivitas pertanian, kemampuan produksi pertanian untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dunia dinilai mengagumkan, yang membuat produksi neomaktus bahwa kerawanan pangan global akan terjadi meleset. Dan sebenarnya yang membuka jalan ini adalah berkat hasil output pertanian di negara berkembang. Berdasarkan perkiraan Bank Dunia, negara-negara yang berkembang pertumbuhan yang lebih cepat dalam nilai output pertanian pada dasarnya 2% per periode pada tahun 1980 hingga 2004. Sejalan dengan hal ini, persis
Porsi negara-negara berkembang dalam GDP pertanian global meningkat dari 56% menjadi 65% selama periode ini. Jauh lebih tinggi dibandingkan porsi GDP non pertanian global dan pertanian dari internasional. Pada pertanian dari International Food Policy Research Institute menunjukkan bahwa sejumlah program telah berhasil mengurangi kelaparan sembari meningkatkan produktivitas pertanian selama beberapa periode terakhir, meliputi keberhasilan revolusi hijau di Asia. Berkebalikan dengan pengalaman historis, output pertama negara-negara maju saat tahap pertumbuhan awal mereka yang selalu berkontribusi paling tidak sebanyak total output dengan porsi tenaga kerja yang terlibat. Dalam kegiatan ini, kenyataan bahwa lapangan kerja pertanian saat ini di negara-negara berkembang jauh lebih tinggi ketimbang output pertanian mencerminkan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dibandingkan dengan bidang manufaktur dan perdagangan. Lanjut pada kegagalan pasar dan kebutuhan akan kebijakan pemerintah. Penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara berpendapat rendah adalah terbaiknya sektor yang sangat penting ini dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah negara-negara perkembangan itu sendiri. Terbaiknya sektor pertanian dan biasa terhadap investasi dalam perekonomian industri perkotaan yang menyertai pada gilirannya dapat ditelusuri secara historis dan penekanan yang salah pada percepatan industrialisasi melalui substitusi impor dan penempatan nilai yang terlalu tinggi yang sangat populer selama beberapa dasawarsa. Sesuai Perang Dunia Kedua, banyak kegagalan pasar, seperti hilangnya pasar dan kegagalan pasar modal. Semangat membatasi kemampuan pasar para petani miskin untuk memetik dan memanfaatkan dari peluang globalisasi ketika pemerintahan meliberalisasikan perdagangan. Misalnya yaitu apabila permasalahan ini tidak diatasi sebelumnya, dideregulasi atau perubahan struktur lainnya, kalangan peranan kunci dari pemerintah oleh karena itu adalah untuk menjamin bahwa pertumbuhan sektor pertanian ini juga dinikmati oleh kalangan miskin. Di sejumlah negara, pertumbuhan pertanian yang melonjak telah terjadi, tetapi kalangan miskin tidak mendapatkan manfaat yang profesional. Contohnya antara lain di Brazil dengan distribusi lahan yang sangat tidak seimbang, dan Pakistan dengan ketidakadilan sosial dan ketidakmerataan akses atas sumber daya penting seperti irigasi. Akan tetapi akan melibatkan kalangan miskin, sumber daya manusia dan alam dari suatu negara berkembang akan lebih diperdayakan, dan hal ini akan menghasilkan peningkatan pertumbuhan sekaligus penurunan kemiskinan. Lanjut pada poin yang ketiga atau yang terakhir, yaitu struktur sistem agraria di negara-negara berkembang.
Ada 3 sistem pertanian. Yang pertama yaitu dalam negara-negara tersebut, dalam laporan tersebut sebagai negara-negara berbasis pertanian. Pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Meskipun hal ini terjadi karena pertanian mencakup porsi yang lebih besar dalam GDP. Poin yang kedua yaitu sebagai besar penduduk desa di dunia, sektor sebesar 2,2 miliar jiwa yang tinggal di negara yang dikategorikan dalam laporan itu sebagai negara yang sedang bertransformasi, di mana porsi kalangan miskin yang tinggal di pedesaan sangat tinggi, rata-rata hampir 80%. Tetapi sektor pertanian sekarang hanya berkontribusi kecil pada pertumbuhan GDP rata-rata 7%. Yang ketiga yaitu di negara-negara yang disebut dalam laporan itu sebagai negara terurbanisasi, migrasi desa kota telah mencapai titik di mana hampir setengah atau lebih kalangan miskin diutamakan di wilayah perkotaan, dan sektor pertanian bahkan berkontribusi lebih sedikit terhadap pertumbuhan output. Petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, banyak negara berkembang, situasi sejarah yang beragam telah menyebabkan terpusat kepemilikan lahan yang luas di tengah sekelompok luas tanah yang kaya dan berkuasa. Pola kepemilikan lahan yang sangat timpang mudah ditemui di negara Amerika Latin dan sebagian negara di anak benua Asia. Di Afrika, pola kepemilikan lahan menjadi lebih merata karena faktor-faktor sejarahnya memang berbeda, dan begitu luasnya lahan yang tersedia sehingga pola serta struktur kegiatan pertaniannya pun berbeda. Sedangkan walaupun dari hari ke hari perjuangan untuk mempertahankan hidup tetap mewarnai kehidupan, dan sikap para petani miskin di negara Amerika Latin ataupun Asia, juga di Afrika, walaupun struktur dan kalangan pedesaannya agak berbeda, namun karakteristik sistem agraria sistemnya ternyata sangat berbeda. Lanjut yang poin yang ketiga yaitu pola agraria yang berada di Amerika Latin. Kemajuan dan tantangan kemiskinan yang masih ada di Amerika Latin seperti halnya di Asia dan di Afrika. Tetapi struktur agraria bukan hanya merupakan bagian dari sistem produksi, namun tetapi juga merupakan karakteristik dasar dari organisasi ekonomi, sosial, dan organisasi politik dalam kehidupan pedesaan secara keseluruhan. Struktur agraria yang berlaku di kawasan Amerika Latin sejak masanya kolonial yaitu pola pertanian dualisme yang dikenal dengan pola latifundio dan juga minifundio. Pada dasarnya latifundio ini yaitu kepemilikan tanah yang sangat luas, sedangkan biasanya didefinisikan sebagai pertanian dasar yang bisa memperkerjakan lebih dari 12 orang pekerja.
pekerja dari beberapa bahkan sampai ribuan orang. Sebaliknya dengan minifundio adalah unit usaha pertanian terkecil. Minifundio didefinisikan sebagai pertanian yang sangat kecil yang hanya dapat memberikan pekerjaan bagi atau keluarga 2 orang pekerja dengan pola pendapatan pasar dan tingkat teknologi serta jumlah modal tentunya yang berbeda menurut masing-masing negara atau wilayah. Meskipun demikian, latifundio dan minifundio di Amerika Latin tidak mencakup seluruh lahan pertanian. Lahan pertanian yang ada, sejumlah produksi pertanian juga berasal dari apa yang disebut sebagai unit pertanian, keluarga, family farms, dan unit pertanian skala menengah medium ZZ farms. Poin yang keempat yaitu mentransformasi ekonomi, permasalahan fragmentasi dan pembagian lahan pertanian di Asia. Jika masalah pokok bidang pertanian di Amerika Latin adalah terlalu banyaknya lahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil kepemilikan. Masalah pokok di Asia yaitu banyaknya orang yang bekerja pada lahan yang sangat pokok di Asia sempit. Karakteristik pertanian substansi dengan produktivitas yang rendah dan kebanyakan petani tradisional Afrika merupakan akibat dari kombinasi ketiga kekuatan historis yang membatasi perubahan output pertanian. Yang pertama yaitu meski terdapat sebagian lahan subur, potensial untuk bercocok tanaman dan tidak digunakannya sebagai kecil wilayah yang dapat ditanami dan disaingi oleh keluarga petani jika hanya menggunakan aneka peralatan tradisional seperti bajak perdagangan, kapak, dan pisau yang beranggang panjang atau pendek. Di sejumlah negara, pemanfaatan tenaga hewan tidak dapat dilakukan karena wabah lalat terset atau kekurangan rumput atau juga tanaman pakan ternak di musim kering yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pertanian tradisional di Afrika harus bergantung pada penerapan manusia pada petak lahan yang sempit. Yang kedua yaitu dengan masih terbatasnya jumlah lahan yang dapat ditanami oleh para keluarga petani akibat keterbatasannya teknologi produksi tradisional, maka lahan yang sempit ini cenderung digerap secara intensif. Akibatnya lahan pertanian ini mengalami penurunan hasil yang sesuai dengan tambahan input tenaga kerja. Dalam keadaan seperti ini, maka sistem perladangan berpindah karena merupakan metode yang paling ekonomis diterapkan pada bidang tanah yang luas dengan pasukan tenaga pekerja yang terbatas. Dalam perladangan berpindah, begitu tingkat kesuburan lahan sudah berkurang, para petani memuka lahan baru dan proses penyiagan serta penanaman berbagai jenis tanaman yang dilakukan kembali. Sementara itu lahan yang telah
dibiarkan untuk memulihkan kembali kesuburan sampai pupuk kandang kimia tidak diperlukan. Meski kebanyakan daerah di Afrika beberapa bentuk pupuk kandang kebanyakan dari kotoran, yaitu kotoran hewan, digunakan pada lahan terdekat yang gerap secara intensif guna memperpanjang subur lahan tersebut. Lanjut yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tenaga kerja sangat langka selama masa tersibuk pada musim tanaman, yakni masa penyiangan dan penanaman. Sedangkan pada waktu-waktu lainnya, sebagian besar tenaga kerja justru dalam kondisi setengah menggugur karena masa tanam sangat ditentukan oleh curah hujan dan karena sebagian besar wilayah Afrika hanya mengalami satu musim hujan yang cukup panjang. Maka selama minggu-minggu pertama musim hujan permintaan tenaga kerja melonjak jauh melebihi jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dari hasil ketiga di atas dapat kita simpulkan bahwa lambatnya pertumbuhan produktivitas tenaga kerja pertanian di sebagian besar Afrika selama jumlah penduduk relatif stabil. Sedangkan pola historis produktivitas rendah dan perladangan berpindah ini memungkinkan sebagian besar suku-suku Afrika memenuhi kebutuhan pangan subsisten mereka. Tetapi kelayakan praktik perladangan berpindah telah menurun seiring dengan perlambatan kepadatan penduduk. Praktik ini telah hampir berganti menjadi perladangan menetap pada lahan kecil milik sendiri. Akibatnya kebutuhan input produktif non-manusia dan teknologi berupa meningkat, terutama di wilayah pertanian berpendudukan padat seperti Kenya, Ghana, dan Uganda. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.